Berbicara tentang eksotisme Indonesia, tidak akan habis dibahas dalam waktu singkat. Dari kawasan barat laut Kabupaten Purworejo, di balik keindahan alam kawasan pegunungan dengan panorama air terjun Curug Muncar, lahirlah karya seni tari topeng yang telah ada dan berkembang sejak beberapa generasi, tepatnya di Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno. Sajian yang khas dan penampilan yang unik sangat cocok diangkat sebagai cerita budaya yang berpotensi sejajar dengan tari dolala yang telah menjadi ikon masyarakat Purworejo. Tari topeng ini telah ada dan berkembang sejak zaman kolonial Belanda, dan seperti kesenian rakyat pada umumnya tidak diketahui secara pasti siapa pencipta tarian ini. Sebelum pentas, semua personel tari topeng bermeditasi memohon keselamatan kepada Tuhan serta meminta izin kepada arwah leluhur. Dan sesaji disiapkan. Jantung pisang yang diberi tanduk cabai rawit, beras, gula jawa, air putih, beras kuning, macam-macam kembang wangi, wadah ayu atau seperangkat alat kosmetik lengkap, jajan pasar, rujak, empon-empon, minyak wangi, kelapa muda, kopi jambawu atau kopi yang menggunakan santan, teh tubruk, telur ayam kampung, telur bebek, pisang raja, rokok, badek atau nira yang difermentasi, dupa, daun pepaya, buah pepaya, mentimun, pisang, tempe, ketela bakar, dan ketan bakar. Pementasannya diawali dengan keluarnya semua penari, dan secara bergantian, penari pria menari berpasangan dengan penari lengger. Babak berikutnya, penari pria menari bergantian berpasangan dengan mengenakan topeng. Topeng yang dipakai dipilih menurut kehendak penari. Sekitar pukul 11 malam, para penari pria mulai kesurupan. Selanjutnya, penari membuka topengnya dan makan sesaji sesuai permintaan. Ada pula yang memakan buah lampu berbahan kaca. Menjelang tengah malam, penonton mulai ikut kesurupan serta ikut menari. Semakin lama, yang kesurupan semakin banyak, hingga pada pukul 2 malam pementasan berakhir. Semua telah sadar kembali. Pada babak ini, semua penari mengenakan topeng kerbau. Jumlah tanduknya pun bervariasi, dari 2 hingga 5. Adegan inilah yang disebut babak kebo masal atau kerbau masal. Pagelaran babak ini dimaksudkan agar segala aura buruk tidak berdampak pada pemangku hajat di tempat tersebut. Setelah cambuk diderakan di udara 3 kali dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat kursi 3 kali, maka pagelaran tari topeng selesai. Dalam perjalanannya, penyajian tari topeng telah mengalami berbagai perubahan. Pada zaman dulu, tari topeng lebih bercorak Hindu-Buddha, sedangkan pada era sekarang lebih bercorak Islam. Hal ini tampak pada perupaan topeng yang diambil dari tokoh wayang seperti Sarindro atau Doro Ireng atau Werkudara, Rengganis yang berasal dari kata Irengganis atau Jeliteng atau Kresna, dan wujudnya lebih mirip dengan wayang kulit Purwa atau versi Islam daripada wujud wayang versi Hindu. Di samping itu, terdapat pula tokoh-tokoh Panakawan yang hanya terdapat dalam cerita wayang versi Islam. Di samping itu, tari topeng yang sebelumnya hanya dibuka dengan tembang gondang keli, kini pembukaannya disertai dengan sholawat Nabi. Kemudian disusul syair gondang keli. Demikian juga pagelaran yang dulu penarinya diperankan oleh laki-laki yang berdandan seperti perempuan, sekarang hanya diperankan oleh 2 orang perempuan. Dalam perjalanannya, tari topeng mengalami banyak tantangan, di mana dalam prakteknya tari topeng ini menggunakan sesaji dan ada peristiwa kesurupan yang dianggap oleh banyak orang sebagai tindakan syirik. Di samping itu, para pemuda sedikit yang mau bergabung, sehingga pada saat awal pembentukan perkumpulan ini mengalami kesulitan. Dan seperti perkumpulan seni yang lain, persoalan klasik melanda ialah persoalan dana dan minimnya bantuan pemerintah. Banyaknya ragam hiburan di tengah masyarakat menjadi terpaan global bagi karya seni budaya berakar tradisi. Namun demikian telah menjadi tekad bulat bagi
tari topeng untuk tetap setia pada komunitasnya. Menurut mereka, seni tradisi seperti ini akan menambah keragaman, serta keunikan pagelarannya akan tetap diminati masyarakat sekitar karena aneka hiburan yang tersaji di sosial media serta media massa pada saatnya akan mencapai titik jenuh. Perkumpulan tari topeng ini diberi nama Paguyuban Tritunggal Brawijaya V, meninjau kembali pada sejarah bahwa Brawijaya V adalah Raja Majapahit yang memerintah di masa transisi Hindu-Buddha dan Islam. Beliau pula yang secara resmi memperbolehkan agama Islam dianut rakyatnya, sedangkan para wali diberi jabatan kenegaraan. Brawijaya V adalah Raja Majapahit pertama yang memeluk Islam, dan sesudah itu Raden Patah atau putra Brawijaya V mendirikan kerajaan Demak Bintoro sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Jadi intinya, filosofi penamaan ini adalah Paguyuban Tari Topeng Kaliwungu selalu adaptif terhadap perkembangan zaman serta tidak menolak perubahan. Tari topeng ini telah ada dan berkembang sejak zaman kolonial Belanda, dan seperti kesenian rakyat pada umumnya tidak diketahui secara pasti siapa pencipta tarian ini. Pada tahun 2011, Bambang Himawan Budi Tanoyo atau akrab yang dipanggil Noyo diminta mengobati Saryono, kepala dusun desa Tegalsari yang saat itu menderita sakit astral. Noyo sendiri adalah mantan kepala desa Kaliwungu. Noyo yang belum pernah belajar ilmu gaib menolak permintaan tersebut. Namun begitu kuatnya keinginan keluarga Saryono, akhirnya Noyo pun melakukan sesuatu sebisanya mungkin. Di luar dugaan, pasien pun sembuh. Saat mengobati, Noyo merasa ada penunjuk gaib yang membimbing. Dari silaturahmi itulah Saryono, yang juga salah seorang pengelola Paguyuban Tari Topeng Tegalsari, meminta Noyo untuk menghidupkan kembali tarian tersebut. Dari situlah perkumpulan tari topeng berdiri kembali. Seperti lagu rakyat pada umumnya, syair tembang sebagai pengiring tari sering mengalami perubahan lirik. Selain itu, mudah diturunkan dan pendek-pendek. Laras atau nadanya pun sederhana. Kebanyakan tembang pengiring berbentuk parikan atau pantun 4 bait. Perangkat gamelannya hanya berlaras selendro, dikit balungan, dan lebih banyak bonang, ketuk, kenong, kempul, dan gong. Musik ritmisnya menggunakan kendang dan beduk. Hingga kini, lagu dan gending tidak tercatat, namun wiyaga atau musisi dan sinden mampu menghafal dengan baik. Perjalanan Paguyuban Tari Topeng ini juga mengisahkan banyak cerita. Penunjuk gaib membimbing bahan baku topeng harus terbuat dari kayu jati atau sonokling. Pernah terjadi pembuatan topeng menggunakan kayu jenis lain, dan topeng pun tidak bisa kering hingga 7 bulan. Rahwanto, putra bungsu Noyo, pada tahun 2012 saat menyungging topeng kerbau tiba-tiba mengalami kebutaan. Setelah Noyo mengadakan ritual untuk meminta maaf kepada para leluhur dan walhasil Rahwanto pun sembuh. Berdasarkan penunjuk gaib, akhirnya penyunggingan dipercayakan kepada Pratikno, perajin topeng kayu yang berdomisili di Kalikajar, Wonosobo. Saat awal menyungging topeng kebo, Pratikno mengalami demam, pusing, lemas, dan tenaganya terkuras. Keadaan ini berakhir setelah Noyo memberi minum darah ayam kepada Pratikno. Di awal berdirinya, anggota perkumpulan ini sering berkumpul di rumah Noyo untuk mengadakan ritual pemanggilan jin korin yang dulunya menyertai kehidupan manusia. Para jin korin ini nantinya akan bersenyawa dalam pagelaran tari. Tari topeng dipentaskan dalam berbagai acara seperti peringatan kemerdekaan, pesta pernikahan, merti desa, dan menyambut tamu pemerintah di kawasan Kaliwungu dan sekitarnya. Inilah cerita budaya desaku, Tari Topeng, sebuah karya seni yang berakar dari tradisi di kawasan Barat Laut Kabupaten Purworejo, Desa Kaliwungu, Kecamatan Bruno.